Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sanggau atau yang dikenal dengan MIN Sanggau akan menyampaikan informasi tentang PPDB atau penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2020-2021. Pada kali ini, PPDB di MIN Sanggau akan dilaksanakan secara online karena mengingat pada saat ini kita sedang timpa musibah wabah COVID-19. Langsung saja kami akan menyampaikan beberapa hal tentang PPDB kali ini. Bahwa yang pertama, MIN Sanggau yang beralamatkan di Jalan PH Sulaiman, Pakunegara, nomor 110, Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, kode pos 78516. Pada tahun ini, PPDB pada MIN Sanggau akan dilaksanakan secara online. Jadi yang dilaksanakan melalui ya, atau dengan cara online melalui internet. Selanjutnya kami akan menyampaikan dulu beberapa syarat ya. Beberapa syarat yaitu yang pertama, syarat pendaftarannya upload file akta kelahiran calon siswa. Nah, tentunya yang berwarna, diusahakan yang berwarna. Ya, bentuknya yaitu bisa berupa PDF atau JPEG atau JPG ya. Ya, itu bentuk foto. Yang kedua, upload file kartu keluarga berwarna. Bentuknya juga sama, berbentuk PDF atau JPEG. Yang ketiga, upload file piagam atau sertifikat berwarna bagi yang mendaftar jalur prestasi atau pada jalur prestasi. Yang pertama itu syaratnya, syarat pendaftaran. Kemudian yang berikutnya ada alur pendaftaran. Alur pendaftaran di sini yang pertama, Bapak Ibu mengunjungi website MIN Sanggau. Kecil semua, MIN Sanggau .sch.id. Nah, setelah sampai di web tersebut, Bapak Ibu silakan melakukan isian data formulir atau sesuai yang diminta pada website tersebut. Berikutnya yang perlu dicatat juga jadwal pendaftaran, yaitu dibuka pada tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei 2020. Dan pengumumannya pada tanggal 4 Juni 2020. Selanjutnya, catatan penting. Catatan penting yaitu pertama, calon siswa peserta didik minimal berumur 6 tahun per 1 Juli 2020. Jadi jika anak Bapak Ibu tidak berumur 6 tahun pada 1 Juli 2020, mohon maaf,
kami tidak bisa membuka untuk penerimaannya. Kemudian daya tampung pada periode ini atau tahun ajaran ini sebanyak 112 siswa untuk 4 rombongan belajar atau 4 kelas. Sistem penerimaan peserta didik baru di Min Sanggau. Yang pertama ada jalur usia. Jalur usia itu sebanyak 60% atau 67 siswa yang akan diterima. Nah, untuk penjelasan jalur siswa ini yaitu calon siswa akan diurutkan berdasarkan umur dari yang tertua sampai yang termuda. Jadi maksudnya ini, misalnya ada anak yang berumur 7 tahun, otomatis dia akan berada di posisi paling atas. Kemudian selanjutnya akan diurutkan. Dikembali lagi ke sini jika anak Bapak Ibu berumur 6 tahun pada 1 Juli, tetapi nanti ketika diurutkan berdasarkan usia melewati dari kuota, maka tidak dapat juga diterima kalau umurnya tidak masuk dalam kuota. Artinya lebih banyak calon siswa yang berumur di atasnya. Kemudian yang kedua yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi ini 25%, bisa dikategorikan menerima 28 siswa. Jalur zonasi adalah calon siswa akan diurutkan berdasarkan tempat tinggal yang terdekat dari madrasah. Dan lagi syaratnya juga harus berumur 6 tahun per 1 Juli. Yang berikutnya ketiga, jalur prestasi. Jalur prestasi akan diterima atau daya tampungnya 17 siswa. Penjelasannya, calon siswa mengupload file atau piagam sertifikat yang berhubungan dengan prestasinya. Bentuknya sama tadi dengan KK dan akte, yaitu berbentuk file PDF atau JPG atau JPEG. Kemudian informasi yang berikutnya yaitu ini kegiatan yang ada di Min, yaitu ekstrakurikuler, ada pramuka, ada drum band, ini kurang N ya. Kemudian hadrah dan karate. Nah, yang terpenting adalah informasinya di Min itu dalam PPDB-nya dilaksanakan secara gratis atau tanpa dipungut bayaran. Kemudian sistem sekolahnya itu full day school atau sekolah 5 hari. Oke, langsung saja kita lanjut ke informasi yang selanjutnya, yaitu kita akan menuju internet. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan Chrome, Google Chrome, atau Firefox, atau yang lainnya yang biasa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian.
Ya, langsung saja kita klik. Kita sudah masuk ke halaman Google. Kemudian di pencarian kita ketik huruf kecil semua ya. Min Sanggau titik SCH, Min Sanggau tanpa spasi ya. Titik ID. Kemudian enter. Nah, Bapak Ibu akan ketemu halaman seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat dulu. Itu ada informasi, di sini juga terdapat informasi yang seperti tadi. Silakan dicek. Kemudian berikutnya kita ke menu PPDB 2020 atau 2020. Kita klik di bagian formulir. Nah, kita langsung saja melihat isian. Di sini admin akan mencontohkan cara pengisiannya. PPDB Online Min Sanggau 2020, registrasi peserta didik. Yang pertama, jenis pendaftaran. Kita klik pilih, kemudian pilih baru. Yang kedua, jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran kita pilih misalnya jalur prestasi aja. Ini bisa dipilih ya, jalur usia, jalur zona, jalur prestasi. Nah, ini untuk contoh, admin akan memilih jalur prestasi. Yang usahakan semua diisi ya di sini. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, akte kelahiran. Akte kelahiran, ini akte kelahiran calon siswa. Kita pilih. Nah, ini bentuknya yaitu PDF bisa, kemudian JPEG atau foto pun bisa. Kemudian kita pilih. Tadi sudah admin siapkan yaitu berbentuk JPG. Kita klik akte. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kartu keluarga. Ini sebagai contoh. Kita klik OK. Sudah masuk juga sini. Nah, untuk sertifikat ini bagi siswa yang memilih jalur prestasi tadi. Tapi kalau siswa memilih jalur usia atau jalur zona, tidak perlu upload sertifikat atau piagam. Nah, ini karena tadi admin mencontohkan jalur prestasi, kita contohkan saja. Nah, kali ini kita contohkan dengan piagam atau sertifikat yang berbentuk JPG. Nah, seperti ini akan munculnya. Nah, silakan. Di sini nanti ada 5 item. Ya, sebanyak-banyaknya Bapak Ibu mengupload piagam putra-putrinya yang akan juga sebagai acuan dalam penerimaan PPDB melalui jalur prestasi. Berikutnya, mengisi nama lengkap siswa. Nah, di sini contohnya kita tulis admin saja. Kemudian pilihannya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian nomor induk. Nah, di sini wajib ya, Bapak Ibu. Pilihannya wajib. Karena ada tanda bintangnya. Membentuk nomor induk kependudukan siswa. Bisa lihat di KK atau kartu keluarga. Contoh saja. Tempat lahir. Sama Sanggau. Tanggal lahir. Nah, nanti ini bisa dipilih ya. Jadi tahunnya dulu,
Kita lihat scroll ke atas, sebentar. Misalnya anak Bapak Ibu lahir pada tahun 2013, bulan, pilih sendiri bulan Juli misalnya, tanggal 10. Berikutnya cita-cita, misalnya guru, hobi, anak. Nah, ini urutan anak keberapa, misalnya anak pertama. Kemudian ada nama RA, nama sekolah asal. Nah, RA atau TK. Misalnya TK Muslim atau RA Muslim. Kemudian kita pilih statusnya. Status itu maksudnya TK-nya itu TK negeri atau TK swasta. Contoh saja kita buat TK negeri. Kemudian jumlah dari saudara tadi, saudara anak ibu apa? Misalnya jumlah saudaranya ada 2. Nanti dalam keluarganya ada 3 bersaudara. Kebutuhan khusus, nanti silakan dipilih-pilih. Di sini ada tidak, ada autis, ada bakat istimewa, cerdas istimewa, Down syndrome, hiperaktif, tunadaksa, dan lain-lain. Nah, jika tidak ada pilihan, kita pilih tidak saja, atau lewatkan saja juga boleh. Alamat, misalnya kita contohkan jalan raya, RT 04, RW 01, misalnya. Kemudian dusun, ini tempat kita tidak ada dusun, kita langsung memakai kelurahan juga bisa. Ini bisa dilewatkan kalau tidak ada dusunnya. Kalau ada silakan diisi. Kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, tempat tinggal. Tempat tinggal ini ada pilihan juga ya Bapak Ibu. Bisa ada bersama orang tua atau wali, tinggal si anak tadi, calon siswa. Rumah kerabat, rumah kos, panti asuhan, kontrakan, asrama, rumah singgah atau dan lain-lainnya. Saya contohkannya, saya contohkan bersama orang tua atau wali. Kemudian jarak tempat tinggal dari sekolah, misalnya 5 sampai 10 km atau 5 km, kurang dari 5 km bisa pilih. Transportasi, biasanya untuk anak ibtidaiyah atau SD itu jalan kaki atau yang kalau dekat dari sekolah, atau diantar jemput oleh orang tua. Kemudian nomor surat keterangan tidak mampu, ini jika ada silakan diisi. Kemudian nomor kartu keluarga sejahtera atau KKS jika ada silakan diisi. Nomor kartu prasejahtera, nomor kartu Indonesia Pintar, nomor kartu Indonesia Sehat diisi jika ada. Kemudian untuk kewarganegaraan, kita ada pilihan di sini. Ini warga negara Indonesia. Ini biasanya di MIN dulu pernah ada siswa warga negara Malaysia. Jadi ini ada pilihan di sini. Kemudian nomor kartu keluarga wajib diisi, sebagai contoh saja. Kemudian data ayah kandung, nama, contoh saja ya. Kemudian tempat lahir. Nah, ini untuk ayah kandung, mohon maaf jika ayah
ayah atau orang tuanya, ibu atau bapaknya sudah meninggal, hanya cukup mengisikan nama saja. Data-data yang di bawahnya silakan nama dan tempat lahirnya. Untuk data-data di bawahnya bisa dikosongkan. Ini kita anggap saja masih hidup ya. Ada pilihan di sini. Silakan dipilih. Kemudian pendidikan terakhir, ayah dan ibu. Ada SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4 atau S1, S2, S3. Ya. Kemudian pekerjaan ayah, di sini juga ada pilihan. Buruh, karyawan swasta, nelayan, pegawai BUMN, dan lain-lain. Ya. Kemudian isian nomor HP ayah. Di sini diusahakan jika ada, kalau tidak juga tidak masalah, nomor HP-nya ada WA-nya, karena untuk berikutnya jika anak bapak ibu diterima, kami akan melakukan pengelompokan atau membuat grup untuk yang diterima. Kemudian penghasilan orang tua. Di sini juga ada pilihan, utama kurang dari 500.000, 500.000 sampai 1 juta, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta 1 sampai 3 juta, 3 juta 1 sampai 5 juta, atau lebih dari 5 juta. Kebutuhan khusus, kalau tidak ada, isi tidak ada. Nama ibu kandung, ini wajib diisi. Tempat lahir, kemudian tanggal juga bisa dipilih di sini. Pendidikan terakhir ibu, contoh saja pekerjaan. Kalau di sini tidak ada pilihan pekerjaan bapak ibu, silakan mengklik lainnya. Nomor HP sama tadi penjelasan untuk nomor HP ayah. Penghasilan ibu, silakan dipilih. Kebutuhan khusus, jika ada, jika tidak, kita klik tidak. Kemudian status kepemilikan rumah, milik sendiri, milik rumah orang tua, rumah kerabat, rumah dinas, sewa atau kontrak atau lainnya. Contoh saja. Kemudian untuk data wali, jika tidak ada wali, ini boleh dikosongkan. Untuk peringatan, Bapak Ibu, misalnya ada poin yang tidak diisi. Ini yang terakhir, poin yang tidak diisi. Terakhir, Bapak Ibu akan menemukan pernyataan seperti ini, yaitu saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa isian data dalam formulir ini adalah benar. Apabila ternyata ada data tersebut tidak benar atau palsu, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan calon siswa peserta didik MIN. Ini kita checklist, kemudian daftar. Nah, kalau yang bahasa Inggris ada di sini tulisan submit, kita klik daftar. Nah, jika tadi Bapak Ibu ada yang tidak diisi pada kolom yang ada tanda bintang merahnya, maka di sini tidak akan berhasil pendaftarannya. Jadi kita isi dulu.
kita cek dulu dari awal sampai akhir, tidak ada yang terlewat. Kita boleh langsung membuat centang tadi, kemudian daftar. Tunggu loading. Nah, setelah loading selesai, di sini akan terdapat bukti ya. Silakan Bapak Ibu simpan atau catat, atau yang bisa di print, silakan di print untuk bukti saja. Oke, selesai untuk pendaftaran ini, alur-alurnya pendaftaran BPDB secara online. Untuk informasi selanjutnya, silakan Bapak Ibu menghubungi kontak yang ada di pengumuman tadi. Sekian dari kami, admin Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sanggau atau Min Sanggau. Semoga dalam pelaksanaan nanti Bapak Ibu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.